dunya khalidina fiha abada. Inna yauman inda rabbika kalbi sanatin mimma taudun. Satu hari di akhirat itu hitungannya 1000 tahun dunia. Kalau di neraka satu hari, di dunia 1000 tahun. Masya Allah, disiksa selamanya 1000 tahun. Itu yang paling pendek satu hari di dunia. 1000 tahun di akhirat. Masya Allah. Kita ngomongin tetangga, amal kita sia-sia di neraka di suatu hari, 2 hari, berapa ribu tahun kita di akhirat. Naudzubillah min. Maka dunia itu artinya singkat, yang gak lama. Dunia itu maknanya adalah dana sesuatu yang hina. Sesuatu yang maka ketika kita kaya jangan bangga, dunia itu hina. Bahkan kata Rasul, dunia itu kalau ditimbang sama sayap nyamuk, ini kata Rasul, dunia kita nih, kekayaannya, kemewahannya, keindahannya, fasilitas semua dunia ini ditimbang sama satu sayap nyamuk. Nyamuk gede apa kecil, Bu? Ini dunia gede nih, isinya semuanya kekayaannya. Ditimbang sama satu sayap nyamuk, itu masih beratan satu sayap nyamuk. Maka sayap nyamuk kecil banget. Sama dunia masih mahalan sayap nyamuk. Bagaimana dengan dunia? Mulia nggak dunia, Bu? Mulia tidak? Tapi kalau kita kaya di dunia boleh nggak? Bahagia di dunia boleh nggak? Tapi kaya di dunia buat bekal kita nanti di akhirat. Kita punya harta ya kita sedekah. Itulah yang bakal nyelamatin kita. Betul, Bu? Betul. Jadi dunia itu sifatnya hina. Sifatnya cepat, singkat, nggak lama, dan dunia itu adalah hina. Kata Rasul, adunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Dunia itu sifatnya dilaknat. Apa, Bu? Dunia ini dilaknat nih. Apa laknat itu? Jauh daripada rahmat. Di dunia ini dilaknat. Masya Allah. Yang kerja kena laknat. Yang di rumah, tempat kerjaan, di jalan, semuanya kena laknat. Ini kata Rasulullah. Dunia itu sifatnya dilaknat. Mal'unun ma fiha. Semua yang ada di dunia itu kena laknat semua. Naudzubillah min. Kata siapa, Bu? Kata Rasul. Ini kata Rasul, hadisnya sahih. Hadisnya betul, kuat dalam hadis kitab Riyadhus Shalihin. Dunia ini dilaknat. Dunianya dilaknat, semua isinya bakal kena laknat. Tahu laknat, Bu? Kutuk. Dilaknat, dikutuk jauh daripada rahmat. Dunia dilaknat, semuanya dilaknat nih. Illa, kecuali ada 3 hal yang membuat kita selamat daripada laknat Ada berapa, Bu? 3. Ibu paham gak saya ngomong nih? Saya lagi batuk ini. Kalau lagi semangat saya semangat, kalau lagi batuk pelan-pelan takut batuk, entah bingung. Bu ya, paham gak, Bu? Kalau saya ngomong begini maaf, Bu ya, saya biasa ngomong sama bocah di pondok, ngomel baik jadinya. Bukan ngomel, Bu, supaya kedengeran aja ya. Takut Pak Ustadz udah selesai, udah bosan Pak Ustadz, udah ngomong, Bu ya. Saya kadang-kadang kalau ngomong kan lupa gitu. Lanjut. Ya tadi kayak agil nih waktu itu. Salsamina. Dunia dilaknat, semuanya juga kena. Ada 3 yang bakal selamat daripada laknat dunia. Apa yang 3 itu? Illa dzikrullah wa mawala. Yang pertama, dzikrullah, banyak menyebut nama. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Banyak menyebut nama Allah, selamat gak daripada laknat dunia? Selamat. Jadi yang semuanya kena laknat, tapi ada 3 yang bakal selamat, bukannya laknat tapi mendapatkan keselamatan, kemuliaan, kebahagiaan. Yang pertama, zikrullah, banyak menyebut nama Allah. Kita berapa kali menyebut nama Allah, Bu? Habis sholat baca subhanallah nggak? 33 kali. Baca ya, subhanallah, 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 subhanallah. Man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Siapa yang cinta kepada sesuatu bakal menyebut namanya. Ada kaidahnya. Man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Siapa yang cinta kepada sesuatu bakal menyebut namanya. Kita cinta sama kekasih kita dulu disebutnya namanya. Ayang beb, ngapain ya?
Makan tak enak, tidur pun tak nyenyak. Kenapa? Terbayang dengan wajah sang kekasih. Dulu masih muda. Man ahabba syai'an, siapa yang cinta kepada sesuatu bakal banyak menyebut. Kalau cinta sama Allah, apa yang kita lakukan? Banyak menyebut nama. Fadhkurullaha dzikran katsira, sebut Allah sebanyak-banyaknya. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, 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 ilaha illallah wallah. Yang pertama, kita banyak menyebut nama Allah, selamat daripada laknat dunia. Apa pun yang pertama? Banyak menyebut nama Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Apa subhanallah artinya, Bu? Maha suci Allah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allahu Akbar. Allah Maha. Banyakin menyebut subhanallah, subhanallah, subhanallah. Lagi pusing bacanya? Subhanallah. Lagi ada masalah bacanya apa, Bu? La ilaha illallah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas. Itu doanya Nabi. Doanya Nabi. Doanya Nabi. Nabi yang dimakan ikan paus dalam 3 kegelapan. Nabi Yunus. Apa nama nabinya, Bu? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas. Dalam Quran ada namanya 3 kegelapan. Gelap di tengah malam, gelap di tengah lautan, dan gelap di dalam perut. Itu 3 kegelapan. Tengah malam gelap, Masya Allah. Di tengah lautan gelap, di dalam perut ikan gelap. 3 kegelapan. Tapi dengan baca doa itu selamat Nabi Yunus dalam 3 kegelapan. Kalau kita ada masalah, hati lagi gelap, pikiran lagi gelap, banyak masalah, banyakin baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz. Lagi sakit baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Apa? Aku termasuk manusia yang zolim, banyak melakukan dosa. Masya Allah. Jadi kalau mau selamat apa, Bu, yang pertama? Banyak menyebut nama Allah. Siapa yang baca subhanallah wa bihamdihi 100 kali, subhanallah bihamdihi 100, itu akan diampuni dosa-dosanya meskipun dosanya sebanyak busa di lautan. Banyak apa dikit, Bu? Busa di lautan banyak nggak kehitung. Kita baca subhanallah wa bihamdihi 100 kali, kita baca sebanyak-banyaknya, maka dosa kita sebanyak buih di lautan insya Allah akan diampuni Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Yang pertama, banyak menyebut nama Allah. Habis sholat jangan langsung Allahumma lantas Allahumma antas salam. Aduh, masak lupa gue beli matiin kompor. Waduh, anak nangis. Biarin beda anak nangis mah. Tadi gue capek nih. Jangan, Bu, ya. Habis sholat kita baca istighfar, astagfirullah, subhanallah, walhamdulillah. Yang kedua, kalau kita selamat laknat dunia, apa yang kedua? Aliman. Manusia yang punya ilmu. Di manusia yang punya ilmu nih, Habib, Syekh, Kiai, Ustadz, apapun yang punya ilmu dan mengamalkan ilmunya, maka dia akan selamat daripada laknat. Kita Kiai bukan, Bu? Kita Habib bukan? Kita orang punya ilmu banyak enggak? Nah, kita mungkin yang kedua enggak. Kita yang ketiga. Siapa yang ketiga? Muta'alliman. Manusia yang suka duduk di majlis talim. Ini yang ketiga kata Rasul. Semuanya bakal kena laknat dunia kecuali 3. Yang pertama, banyak menyebut nama Allah, selamat. Yang kedua, manusia punya ilmu, mengamalkan ilmunya, selamat. Yang ketiga, dia bukan kiai, bukan ustadz, bukan habib, bukan syekh, tapi dia punya ilmu sedikit, suka datang ke majlis ilmu. Meskipun ilmunya dapat, diamalkan sedikit, insya Allah manfaat. Maka yang ketiga, manusia yang suka duduk di majlis ilmu, insya Allah selamat daripada laknat Kita termasuk, Bu? Kita termasuk? Niatnya lillahi. Bekal kita apa kok bukan ilmu dan ibadah. Jadi ada berapa tadi tuh?
Yang pertama apa, Bu? Banyak menyebut nama Allah. Banyak menyebut nama Allah. Yang kedua, Aliman. manusia yang punya ilmu mengamalkan ilmunya. Yang ketiga, Ilmu sedikit. muta'aliman, meskipun ilmunya sedikit tapi dia suka datang ke majelis talim, insya Allah selamat daripada laknat dunia. Ada satu hadis dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim Syekh Hashim Asy'ari. Kata Rasulullah, kamu duduk di majelis ilmu, duduk di majelis, ada sejam, Bu? Duduk di majelis ilmu ya ada sejam, mungkin setengah jam, sejam ada, Bu ya. Kata Rasulullah, kamu duduk di majelis ilmu, di majelis ta'lim, khairun min sholati alfi rakaat. Itu lebih baik daripada sholat sunat sebanyak 1000 rakaat. Masya Allah, banyak dikit, Bu? 1000 rakaat. Terawih berapa rakaat? Sholat terawih berapa rakaat? 23. Kadang milih-milih imamnya yang cepat siapa nih? Wah, ini lama, pindah aja. Ini lama imamnya. Itu yang 23 kita masih mikir dulu siapa imamnya. Ini kata Rasul, duduk di majelis ilmu, dengerin pengajian, dengerin kajian, itu lebih utama daripada sholat sunat sebanyak 1000 rakaat. Coba 1000 rakaat kayak apa? Kita sholat sunat subuh nggak tadi? Insya Allah, Bu ya. Sholat duha berapa rakaat tadi? 2 atau 4 gitu, Bu ya. Qobliyahnya berapa? Kalau sholat qobliyah, kalau enggak paling banyak berapa rakaat kita sehari, Bu? Yang paling banyak paling 4 atau 6 rakaat. Tapi kita duduk di majelis ilmu 1 jam, kita duduk lillahi ta'ala, lebih baik daripada sholat sunat sebanyak 1000 rakaat. Mas, 1000 rakaat. Yang ngomong Nabi, bukan saya. Nabi nggak pernah bohong. Duduk di majelis ilmu dengan Ustaz Diki, dengan Ustazah, itu lebih baik daripada kita sholat sunat sebanyak 1000 rakaat. Tahajud pas malam? Duha, Bu? Insya Allah, Bu ya. Daripada kita ngapa-ngapain, duha 2 rakaat, 4 rakaat, bagus. Ini kita duduk ini lebih baik daripada 1000 rakaat. Yang kedua, lebih baik daripada kita mensolati 1000 jenazah. 1000 jenazah, pernah? Hari ini kita sholatin 1000 jenazah, Bu. Kata Rasul, 1 jenazah kita sholatin, itu pahalanya bagaikan sedekah sebesar gunung Uhud. Kalau sampai ke makam dia, itu sebesar 2 gunung. Ini kata Rasul, kita sholatin jenazah, kita antar ke pemakamannya, itu pahalanya bagaikan sedekah sebanyak gunung, sedekah emas sebesar gunung Uhud. Masya Allah. Gede apa dikit? Ini bagi yang sholat, duduk di majelis ilmu, lebih baik daripada ikut mensolati 1000 jenazah. Masya Allah, pahalanya sangat luar biasa. Yang ketiga, siapa duduk di majelis ilmu, lebih baik daripada menjenguk 1000 orang sakit. 1 orang sakit nih, kita jenguk tangga kita, itu kata Rasul ada 70.000 malaikat yang mendoakan kita. 1 orang kita jenguk sakit nih, itu ada 70.000 malaikat mendoakan kita dari pagi sampai siang. Kalau jenguknya malam, dari malam sampai pagi kita didoain 70.000 malah. Itu kalau 1 yang sakit, kalau 1000 gimana, Bu? Jangan hitungin, Bu ya. Ya, banyak deh pahalanya. Banyak ya, Bu ya. Insya Allah. Kalau kita duduk di majelis ilmu, yang pertama lebih baik daripada 1000 rakaat, lebih baik daripada sholat jenazah 1000 jenazah. Yang ketiga, lebih baik daripada menjenguk 1000 orang sakit. Insya Allah nggak ada yang sia-sia. Jadi kita berbuat baik nggak ada yang sia-sia. Innallaha la yudhi ajral muhsinin. Ada bu ayatnya, Bu? Pernah dengar bu ayatnya? Innallaha la yudhi ajral muhsinin. Pernah dengar bu ayat, Bu? Bener belum ya? Atau yang gampang dah. Pama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin. Apa terjemahannya, Bu? Siapa yang berbuat baik misqal seberat zarah. Zarah itu apa terjemahan zarah? Kalau dalam juz amma terjemahannya adalah biji sawi kecil. Tapi kata ulama zarah itu apa? Semut kepala semut merah. Tahu semut merah, Bu? Yang kecil, semut yang gatal, itu kepalanya. Atau kaki semut merah. Atau zarah ini adalah debu yang nempel di muka kita saat kita ada di jalan. Kalau kita di jalan ada debunya nggak, Bu?
Kita jalan naik motor nih, ada nggak debu nempel di situ? Kelihatan nggak debunya? Atau di tembok ini ada debunya nggak? Tapi kelihatan nggak? Maka kata ulama, zarah itu adalah debu yang nempel di muka kita, nggak kelihatan. Atau zarah itu adalah kaki daripada semut yang kecil, yang gatel kakinya. Maka siapa yang berbuat baik sekecil apapun, meskipun kayak debu yang nggak kelihatan, itu pasti akan melihat balasan, pasti akan ada balasannya. Jadi nggak ada sesuatu yang sia-sia nggak Bu? Kita datang di sini terpaksa atau karena apa nih? Apalagi ustadznya siapa sih, bawa kenal udah berani banget. Mau ya? Ya bener Bu ya. Ini ustadz bawa kenalan udah ngomongnya banyak amat. Saya diundang Bu sama Ustadz Diki. Kalau diundang nggak kenal ini. Saya kalau lagi sakit Bu, maaf Bu ya, doain Bu ya. Besok banyak ini, ada maulidan, ada ini, kadang-kadang ada undangan juga Bu. Alhamdulillah. Gimana? Jadi kayaknya harus sehat mulu. Kalau yang sakit mah pengen tiduran baik nih, tapi tidak paksain. Gak enak kalau sekali mau di umur kegedat. Jadi intinya kebaikan sekecil apapun pasti akan ada mitkola biji sawi, itu terjemahannya. Ulama mengatakan apa? Sebesar debu kelihatan nggak? Enggak. Kaki semut merah kelihatan nggak? Enggak. Itu kata ulama, sekecil apapun kebaikan kita pasti akan ada balasan. Nggak ada yang sia-sia. Alladzina yu'minuna bil goib, karena pahala kan goib, nggak kelihatan. Pahala kelihatan nggak Bu? Malaikat kelihatan nggak? Surga kelihatan nggak? Nggak kelihatan, pasti ada balasan. Meskipun nggak kelihatan, nanti nungguin kita. Nggak ada sesuatu yang Allah sia-siakan. Wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Allah itu nggak pernah zalim kepada hamba-hamba. Nggak pernah zalim. Sekecil apapun kebaikan bakal dibalas. Sekecil apapun kejahatan juga bakal nggak ada kebaikan kejahatan kecuali pasti bakal ada balasan. Nggak ada yang sia-sia. Ngaji nggak ada yang sia-sia. Datang majelis ilmu nggak ada yang sia. Kita sedekah buat acara ini nggak bakal ada asalkan kita ya yakin, nggak ada yang sia-sia. Kita punya iman nggak Bu? Iman punya nggak kita? Punya iman Bu? Oh mati mami bisa Bu? Siap? Kan punya iman katanya, udah siap belum? Ini kata Abdullah bin Abbas begini, Abdullah bin Mas'ud. La rohata lil mu'min illa biliqa'illah. Tidak ada kenikmatan bagi seorang mukmin kecuali saat berjumpa dengan Allah. Betul Bu? Tidak ada kenikmatan bagi seorang mukmin kecuali saat berjumpa dengan Allah. Cinta sama Allah nggak Bu? Sayang sama Allah. Pengen ketemu Allah. Kan punya iman. Kalau kita punya iman ngapa kita? Yang buat kita takut karena kita masih banyak dosa. Ibadah masih kita lalaikan. Itu yang membuat kita takut berjumpa dengan. Kalau kita beriman, amal banyak, hati kita baik, insya Allah kita senang berjumpa dengan Allah. Ini saya buka ayatnya. Ada ayat puncak kesuksesan. Nah, Bu ya, ini kita dari Quran ada nanti nih. Nanti Ibu buka Ali Imran ayat 185. Ali Imran ayat 100. Berapa Bu? Ali Imran ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul innama tuwaffawna ujurakum yaumal faman juzziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Pernah dengerin Bu ayatnya Bu ya? Ali Imran ayat 185. Ini saya kasih intinya dulu dah. Puncak kesuksesan buat muslim, buat mukmin. Coba kalau saya tanya, kita itu dianggap sukses kapan Bu? Mukmin, manusia di dunia dianggap sukses kapan? Kapan Bu? Manusia dianggap sukses kapan?
Sukses. Dia sukses. Gajinya jutaan, puluhan juta tiap bulan. Dia sukses, rumahnya cakep, 3M. Mapan. 3 kali minjem. Mobilnya mewah, mepet sama sawah. Dia rumahnya cakep, 3M, 3 kali minjem sama bank. Itu kesuksesan. Kita anggap, dia rumahnya cakep, 3 tingkat. Mobilnya Alphard yang 2M, Masya Allah. Anak-anaknya pada kerjanya S1, S2, titelnya banyak, bisnisnya maju. Betul begitu? Ya. Itu dianggap Suksesan. bagi siapa? Manusia. Bagi manusia. Ya kan, tetangga rumahnya bagus, wah sukses dia. Kerjanya di Jakarta, gajinya 20, 30, 50 juta sebulan, sukses dia. Anaknya S1, S2, S3, semua sukses dia. Itu sukses menurut manusia yang siapa, Bu? Manusia yang mungkin imannya lemah. Yang menurut kita masih nganggap lemah. Kita ngapa? Sukses itu kita pandang dari sesuatu yang kelihatan. Betul, Bu? Rumahnya cakep, wah sukses dia. Anak kerjanya bagus, sukses dia. Bisnisnya maju, sukses dia. Itu pandangan kita. Kenapa? Karena kita memandangnya bukan dengan iman, bukan dengan kacamata iman. Bukan dengan kacamata. Kalau kita pandang kesuksesan dengan kacamata iman, apa kesuksesan yang paling tinggi, Bu? Apa, Bu? Puncak kesuksesan. Puncak bahasa Arabnya kimmah. Sukses, bahagia, najah, sa'adah. Puncak kesuksesan. Apa, Bu? Apa, Bu? Nggak biarin ya, nggak masalah apa? Punya anak yang soleh-soleha. Bagus, nanti bisa saya jelasin. Punya anak yang soleh-soleha, betul. Ada lagi? Puncaknya paling tinggi, top, paling tinggi. Wah, paling tinggi. Bisa jadi anak soleh tadi, Bu ya. Ada lagi nggak? Sebenarnya nanti kita ada bekal pula nih. Puncak kesuksesan, puncak kemuliaan, puncak kebahagiaan. Apa? Ilmu yang manfaat. Boleh. Ya boleh masukin anak soleh, ilmu manfaat. Apalagi, Bu? Betulan Allah. La rohata lil mu'min illa biliqa'illah. Tidak ada kenikmatan bagi mukmin kecuali saat berjumpa dengan boleh, ya boleh, betul, bertemu dengan Allah, kenikmatan yang sangat tinggi. Tapi kita kembalinya kepada ayat tadi, Bu. Puncak kesuksesan, ya pasti kita ingin ketemu Allah, pasti kan? Tapi ada apa? Sebelum ketemu Allah ini apa nih? Prosesnya apa nih? Jalannya sebelum kita ketemu Allah. Apa? Puncak kesuksesan. Bukan yang punya mobilnya mewah, rumahnya mega, harta melimpah, punya segalanya. Bukan. Apa puncak kesuksesan? Amal yang baik. Nah, tadi ada kan? Paman zuhziha anin nar. Siapa yang dijauhkan daripada panasnya api? Dijauhkan dari neraka, nggak masuk neraka. Wa udkhilal jannah, dan dia dimasukkan ke dalam jannah. Selamat dari neraka, masuk ke dalam faqad faz. Ini jawabannya, faqad faz. Sungguh dia adalah manusia yang sukses. Matinya selamat dari neraka. Amin. Matinya masuk ke dalam surganya Allah, berjumpa dengan faqad faz. Inilah kesuksesan yang sesungguhnya. Jadi intinya, kesuksesan bagi seorang mukmin puncaknya adalah matinya husnul khatimah. Selamat dari neraka, masuk ke dalam surga, dan bisa memandang bertemu dengan Allah. Itulah puncak kesuksesan kita. Amin. Mudah-mudahan kita termasuk, Bu ya. Amin. Tapi berat juga, Bu. Betul, ini kita jujur, berat ya? Ngaji mah ngaji, ngomongin tetangga mah masih doyan. Ngajinya sejam, ngomongin tetangga 2,5 jam. Ngajinya setengah jam, ngomongin tetangga 1,5 jam. Banyakkan ngajinya apa ngomongin? Katanya mau masuk surga, tapi masih ngomongin tetangga. Amal kita pindah, pahala kita pindah, dosa dia buat kita. Betul, kita suka ngomongin tetangga, kita sebut nama dia. Oh, si Anu kan,
Si dia kan belum lunas itu cicilannya, diomongin, tempat sayuran diomongin, di warung diomongin. Itu pahala kita pindah ke dia, dan dosa dia Allah pindahkan ke kita. Jadi manusia yang muflis, manusia yang bokeh, kapan? Sholatnya rajin, puasanya rajin, ngajinya rajin, tapi satu sisi punya mulut rajin juga, suka ngomongin tetangga. Ini betul, semuanya bakal sia-sia. Maka kita ngaji intinya 3, tanamkan rasa takut kepada Allah, tanamkan akhlak yang baik, dan ilmu mesti diamalkan. Itulah ilmu yang bakal membuat kita selamat, sehingga kita bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Jadi puncak kesuksesan apa, Bu? Husnul khotimah, matinya ketemu dengan Allah. Coba kalau selama ini nih ya, kita kangen gitu Bu ya. Contoh Bu ya. Kita nih buat contoh aja nih. Selama ini kan kita cuma subhanallah, cuma di mulut doang. Tapi hati kita ada nggak di situ? Allah hati kita. Ada nggak Bu? Ya kan kita cuma subhanallah di mulut doang. Subhanallah demi apa? Maha suci Allah, maha subhanallah. Tapi cuma di. Tapi pernah nggak masuk ke hati kita? Maha suci Allah. Sholat kita nangis pernah nggak Bu? Pernah nggak kita sholat nangis? Waduh banyak utang nangis. Cicilannya belum lunas. Sampai nyicil, panci masih nyicil juga. Bukannya mikir, bukannya takut, bukannya kangen sama Allah, karena banyak utang. Tapi pernah nggak, jujur nggak pernah nggak sholat nangis begitu? Pernah, alhamdulillah. Itu tandanya masih punya Coba kita rasakan, sholat kita nangis, bangun jam 2 kita tahajud, masya Allah, kita banyak dosa, kita mikir di hadapan Allah kita banyak dosa. Coba, kok kita besok mati gimana Bu? Minggu depan kita mati, kita menghadap Allah dengan apa coba? Dosa kita banyak, belum tobat, amal kita sedikit, utang kita banyak belum lunas. Coba menghadap Allah kita bawa apaan Bu nantinya? Panci mengutang lagi. Maksudnya apa? Jadi coba kita perbaiki niat kita semuanya karena Allah. Ngaji lillahi ta'ala. Ya kita buat dapat pahala boleh, ngaji buat dapat pahala boleh Bu? Boleh. Jadi ada yang mengatakan gak boleh, boleh. Ngaji buat pahala boleh, ngaji buat surga boleh. Tapi intinya lillahi ta'ala. Ngaji bismillah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Nggak bakal sia-sia kita. Ini nanti di akhirat ditanya nggak Bu? Ini kata Rasul, tidak ada satu waktu pun kecuali di situ bakal ada tanggung jawabnya. Ini tadi tanggung jawab nih. Ngaji sama Ustadz ini diamalkan kagak? Ngaji sama si dia seneng kagak hatinya? Kayaknya ngusul baik nggak? Nanti semuanya bakal ada tanggung jawabnya. 1 jam kita nih semuanya bakal ada tanggung jawabnya. Kata Rasul, nanti kita tidak akan masuk ke dalam surganya Allah sebelum ditanya 4 tentang usianya, waktunya, tentang masa mudanya, tentang ilmunya, dan juga tentang hartanya. Ini bakal ditanya. Yang pertama, usianya digunakan buat apa? Buat ngaji, alhamdulillah. Yang kedua, badannya buat apa? Digunakan. Itu tanya juga. Yang ketiga, ilmunya dapat dari ngaji, diamalkan nggak tuh ilmunya? Yang keempat, hartanya dari mana? Kemana tuh hartanya dibelanjakan? Itu juga bakal ditanya. Semuanya nggak ada yang lepas daripada pengadilan Allah. Semuanya pasti akan ada tanggung. Mudah-mudahan yang kita amalkan. Jadi intinya apa tadi? Kesuksesan yang paling tinggi Bu? Husnul khotimah. Husnul khotimah. Apa doanya Bu? Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Kita baca ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Allahumma inni as'aluka husnal khotimah warzuqna taubatan nasuha qoblal. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala. Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Allahumma inni as'aluka husnal khotimah warzuqni taubatan nasuha qoblal. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala. Lagi sujud boleh kita baca ini doa. Allahumma inni as'aluka husnal khotimah warzuqni taubatan nasuhan qoblal maut. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Amin. Jadi intinya pengajian malam ini apa Bu? Apa puncak kesuksesan mukmin itu? Husnul khotimah. Ada jaminan kita husnul khotimah nantinya?
Insya Allah ada. Ada jaminan nggak Bu? Saya nggak sudah jamin, saya belum sudah jamin. Tapi mati husnul khotimah itu dilihat daripada kebiasaannya setiap. Kalau kebiasaannya ngaji, biasanya baca Quran, biasanya sholat, biasanya sujud, matinya lagi sujud. Ada kaidah bunyi begini, man asya ala syai' mata aleh. Ini bisa tulis nih, man asya ala syai' mata aleh. Bisa dilangin Bu? Man asya ala syai' mata aleh. Siapa yang hidup atas satu kebiasaan, maka nanti matinya pun akan sesuai dengan kebiasaannya ketika masih hidup. Jadi hidup kita ini akan dampaknya nanti bagaimana mati kita. Jadi hidupnya kita nih biasa ngaji, maka matinya lagi ngaji. Biasa baca Quran, matinya lagi baca Quran. Biasa sujud, matinya lagi. Biasa sholat, matinya lagi. Ada yang mati lagi sujud Bu. Banyak ya di sholat subuh meninggal. Ada yang mati lagi baca Quran. Ada yang matinya lagi ceramah khotib Jumat. Ada lagi baca Quran tuh yang acara maulidan. Allazi khalaqal mauta wal hayata. Baca Allazi khalaqal maut juga dia. Baca Allah yang menciptakan kematian, mati juga. Lagi ngaji, mati. Alhamdulillah. Maka kalau kita mau husnul khotimah, kita hiasi, kita isi kehidupan kita, seharian kita dengan ibadah. Kalau kita banyak ibadahnya, banyak baiknya, sama tetangga baik, insya Allah matinya nanti husnul khotimah. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Usikum wa ya nafsi bitaqullah. Ada yang mau nanya atau gimana terus? Ya, ibu ada yang mau nanya. Boleh mau nanya. Ada yang mau nanya nggak? Silakan, mudah-mudahan ada yang ingin ditanyakan ke Ustaz. Bentar, yang mau nanya. Ya, boleh bersilakan. Kalau bacaan apa itu namanya? Yang sujud lahir sujud Ustaz, dibacanya itu selesai at-tahiyat lalu sujud, yang mau salam mau sujud atau pas sujud terakhir? Yang baca tadi Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Betul ya. Bacanya di sujud akhirnya Bu ya. Saya nggak bangun lagi, nggak bangun dulu, selesaikan bacaan at-tahiyatnya. Ya, pada sujud, tahiyat kan, lagi sujudnya. Langsung. Iya, di sujudnya. Lagi sujud kan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Ya, Kita boleh tambahkan gitu, Allahumma inni as'aluka husnal khotimah wa zurni taubatan nasuha. Boleh insyaallah. Lagi sujud yang terakhirnya itu. Ya, jadi setelah itu kan kita tahiyat. Iya. Apa tahiyatul barakatuh shalawatu thayyibatu. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Terus kita tutup tuh sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahan wa min adzabil wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih. Boleh kita tutup assalamualaikum warahmatullahi. Itu enggak wajib. Tambahan doa Allahumma inni a'udzubika. Itu Bu ya. Iya. Ada lagi Bu? Maaf tadi dengan Ibu siapa? Bu Ella. Hah? Bu Ella Oh, ya. Ya, Bu Ella. Iya. Dari mana Bu? dari Curug. Dari Curug. Iya. Curug mana? Ujung Hari. Oh, jauh juga Bu. Topik. Oh, Taufik. Iya. Oh, jauh juga. Sebelah mana ya? Mayan. Jauh Taufik sini. Paling jauh. Pondok Raya kan. Jauh. Ini teman saya aja. Soalnya temen. Oh, Teman. benar. Rumah saya sini. Rumah di mana Bu? Belakang Mas Kia. Oh, kira ditinggal Bu. Iya, tiga. Dekat Mama Askia. Oh iya, Mas. Ya. Oke, ada Bu Ella tadi ya. Oke. Ada lagi Bun yang mau nanya? Kalau nggak ada, Umum mau nanya katanya. Iya. Boleh nggak Bu? Boleh. Boleh kan Bu? Mohon maaf, tadi kan sempat ada pembahasan sekarang kita akan masuk surga sebelum ditanyain beberapa kan kita sebagai istri apa namanya ada yang bilang dosa kita itu ditanggung suami ya Ustaz ya. Nah kita ditanya dihisab itu juga atau bagaimana? Masih ditanya sama atau nanti disambung nanya suami. Ya.
kalau nggak bisa ditanya itu langsung. Iya. Ekonomi bisnis apa? Lihat tuh. Sebelum nikahnya atau Ada hadis istri itu wajib taat kepada suami, gitu Bu ya. Bahkan ada hadis ini yang menjelaskan kalau seandainya aku, kata Rasul, kalau seandainya aku membolehkan manusia sujud kepada manusia, seandainya boleh nih, manusia sujud kepada manusia, maka aku akan perintahkan istri sujud kepada suami. Itu Masya Allah. Kenapa tuh? Karena suami punya kedudukan yang sangat tinggi di dalam Islam. Makanya ini maksudnya apa? Semuanya iya betul. Tapi kalau seandainya suami udah ngasih tahu nih, sholat jangan ditinggal, kerjain sholat, baca Quran. Tapi kalau misalnya istrinya nggak mau ngejain juga, lepas tanggungan. Ya kalau gitu kasihan banget suami dong. Ya kewajiban suami adalah mendidik, wajib. Ya kan, mendidik istri wajib. Mendidik, mengajarkan ibadah, agama dan lain sebagainya buat istri, buat anak, wajib suami. Tapi misalnya kalau istrinya udah dididik, udah diajar nggak mau juga, ya itu. Nanti ada ayat bunyinya wala taziru waziratun wizra ukhra. Manusia itu nggak bisa nanggung dosa orang lain. Ya, kewajiban suami didik, membimbing. Kalau seandainya nggak ngamalin, ya insya Allah suaminya juga selamat. Insya Allah. Maka istri itu wajib. Ada begini hadis Bu ya. Ini buat motivasi buat ibu-ibu nih. Kalau kita ngasih makan, bikin makanan buat suami, masakin makanan buat suami, bikin sayur ini, bikin ini, bikin ini, itu pahalanya lebih baik daripada ibadah haji. Masya Allah, gede nggak Bu? Kita ngasih makan ini, masakin buat suami nih, buat anak kita, pahalanya lebih baik daripada haji dan kita ngasih minum buat suami, bikinin kopi, bikinin teh, bikin apa gitu kan, itu lebih baik daripada puasa sunnah selama 1 tahun. Masya Allah. Maka kita ya wajib taat sama Suami. Ketika Rasul melihat Isra Mi'raj, kan Rasul melihat neraka Bu ya, neraka kayak begini siksaannya. Ketika dilihat di dalamnya siapa jadi banyak tuh? Perempuan. Masya Allah. Ini kata Rasul, ketika Isra Mi'raj Nabi Muhammad diperlihatkan neraka dengan segala keadaan yang sangat menakutkan. Ketika dilihat ternyata kebanyakan yang di neraka siapa? Bukan karena nggak sholatnya, bukan karena nggak puasa. Apa sebabnya? Nggak pernah terima kasih kepada suami. Suami udah ngasih gaji segini, kurang amat nih, masih dikit amat sih. Suaminya kan ngojek, gaji segini dikit amat sih. Anak nih belum bayaran ini, belum sekolah, biaya-biaya. Dikasih segitu, ya suami kan udah capek-capek, pasti nggak nerima juga. Kebanyakan bukan karena nggak sholat kita, puasa. Tapi satu, nggak ada rasa terima kasih kepada suami. Kan tanggung jawabnya dunia akhirat ini kita, Masya Allah. Ya kita udah ngasih tahu, ya masih ngapain juga, itu mah wallahu a'lam. Jadi tanggung jawabnya nanti masing-masing. Karena itu di akhirat kan suami istri nggak kenal kan? Anak sama bapak ninggalin, suami sama istri semuanya saling masing-masing nafsi. Itu nanti. Itu kayak Bu ya. Wallahu a'lam. Ada lagi mau nanya? Kalau balikannya gimana, Ustaz? Kalau balikannya, suami itu nggak pernah itu. Nggak pernah dididik. Bukan nyuruh ngaji, nggak apa. Sekolah. Cuek dah, cuek. Itu jangan ditanyain. Ya wajib bagi suami. Kalau suami nggak ngasih tahu ya nanggung dosa semuanya, anaknya, istrinya. Ya, suami nggak ada tanggung jawabnya namanya. Kan siapa kepala keluarga itu siapa? Suami. Bapak gitu kan? Bapak kan singkatan apa Bapak Bu? Badan Penasehat Anggota Keluarga. Bapak Badan Penasehat Anggota, nasehatin, nafkahin, nasehatin, nyontohin. Nafkahin bisa, bagus. Nasehatin, bagus. Yang ketiga nyontohin. Nah, ngaji, bapaknya kan pernah ngaji. Ke musola, bapaknya nggak pernah ke musola. Itu namanya nggak nyontohin. Nafkahin bisa, nasehatin bisa. Yang ketiga kadang-kadang nyontohin kagak bisa. Itu 3, nafkahin, nasehatin,
nyontohin. Itu kewajiban bapak, suami kepada keluarganya, istrinya, anaknya. Jadi wajib bagi suami untuk melakukan demikian. Oh iya, amin. Ada lagi Bu? Lagi mau nanya? Yang belakang? Yang belakang itu siapa di belakang? Oh, Pak Ranet ya. Ya nggak apa-apa pun, nggak usah malu-malu. Nanya aja bebas, ini nanya gratis kok. Tadi dari Bu Ella nanya, udah nanya ya. Kumu, terus dari mamanya Sakir. Itu mamanya Sakir kan? Dari Curug juga? Oh, pantesan basah ya. Curug tapi Oh, jauh juga. Pondok Petir. Oh, iya, jauh banget dong. Dia mah rumahnya sini. Di Kawah Kuda bukan Bu? Oh, masuk Kawah Kuda? Gangnya Kawah Kuda bukan? Enggak, saya mah perbatasan Pondok Petir. Oh, udah kejauhan, ya Pima. Agak jauh ya. Pondok Petir samping Pondok Geledek ya. Jauh juga katanya Bu. Iya. Dia mah rumahnya sini ikut suami. Alhamdulillah. Rumahnya di sono Bu, di Oh Sumekang. iya. Iya. Ibu-ibu ada nanya lagi? Ada nggak yang nanya Bu? Kan kita ngaji sebulan sekali maksudnya. Ya. Iya, Ustaz Yakub ini ngisinya setiap pekan kedua. Jadi sebulan cuma sekali. Ini tema beliau itu membawakan terkait tentang tadabbur Quran dan tentang akhlak. Ya. Jadi ini peluang yang sangat besar sebenarnya buat ibu-ibu. Ya, kenapa saya memilih beliau gitu ya untuk jadi narasumber buat ibu-ibu ataupun jadi pusatnya kita. Karena beliau ini sebenarnya jadwalnya kan susah gitu buat ditemukan gitu kan. Makanya kan waktu kemarin Tadi menjadwalkan beliau, mau nggak mau saya numpang makan sama ngopi dulu sama beliau ini, ya kan? Biar beliau mau datang kemari. Nah, bisa jadi ngalahin jadwal yang lain. Kebetulan waktu di pondok saya ada kelasnya. Tadi kelas beliau, ini orang yang baik. Kalau saya salah nggak pernah dipukul, pernah dinasihatin. Ya, ini peluang yang besar buat ibu-ibu bertanya ya, sharing apa ibu belum pengen tahu, yang belum diketahui tanya aja nggak apa-apa. Beliau kan julukannya itu kita berjalan, ya. Jadi ibu nanya apa aja, insya Allah dijawab selama itu bisa dijawab. Gitu. Ya, monggo Bu silakan. Kalau insya Allah pekan depan itu kita berkaitan tentang fikih. Nah, buku yang dibagikan, tapi materinya udah saya buatin, udah saya cetak, gitu. Nanti tinggal dibagikan. Jadi di sini modelnya gini, saya ibu-ibu tinggal duduk datang manis ngaji dah gitu. Jadi kalau misalnya belum air, jadi kita udah siapin. Kalau di galon kurang di keran ada. Apa. Ya. Ada yang mau nanya lagi Bu? Mak, mau nanya nggak Mak? Nanya kali, saat di surga ada nenek-nenek nggak? Gimana kan? Ada nggak di surga nenek-nenek kan? Nangis tatat. Teti tadi mau nanya. Di surga itu nanti ada 4 nih ya, saya kasih tahu nih. Di surga itu nanti bahasanya lisanu Muhammad. Bahasanya bahasa Nabi Muhammad. Bahasa Arabnya fasih, Masya Allah. Itu usia Nabi Isa. Salasa wasalasin, 33 tahun. Yang 70, 80 kembali lagi 30, 33. Jadi nggak ada nenek-nenek. Tingginya tuluhu katuli Adam, tingginya Nabi Adam 27 hasta. Berapa meter tuh 27 hasta? Kurang lebih ya 60 meter tingginya. Nabi Adam tingginya 60 30 hasta. Situn 60 hasta. 60 hasta itu 27 meteran kira-kira. Kemudian jamaluhu, kalau yang laki-laki tampaknya itu ke Jamal Yusuf, tampaknya Nabi Yusuf. Jadi 4 nih, bahasanya Nabi Muhammad, usianya Nabi Isa, tingginya Nabi Adam, tampannya tampan Nabi. Kalau yang perempuan ya wanita, Fatimah, Aisyah, Khadijah, kan cantik luar biasa. Jadi nggak ada nenek-nenek buat di surga ya. Sabar ya, Mak. Ada ibu-ibu datang, nenek-nenek datang kepada Rasul. Ya Rasul, di surga ada nenek-nenek nggak? Kata Rasul kagak ada. Nangis itu ibu-ibu. Akhirnya dipanggil. Bukan begitu, maksudnya nanti ibu ini, nenek ini kalau mati, kalau ke surga nanti nggak nenek-nenek, kembali menjadi
Muda usianya 30, 33, bahkan bisa lebih muda dari itu. Masya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk. Amin. Amin. Ada lagi Bu? Baik. Nanya lagi. Kalau di dunianya nggak pasti ada Iya. Karena bukan yang ngomong itu bukan bahasa kita, bukan lisan kita. Allah yang membuat kita bisa. Mana kau buka? Kita kan bisa bahasa Arab, bisa nggak Bu? Mana kau buka apaan sih? Tapi di akhirat yang jawab bukan lisan kita, hati kita. Allahu Rabbi, Muhammad Nabi, Al-Quran Imami. Itu yang jawab bukan lisan tapi hati. Jadi lisan yang menguatkan. Jadi kita nggak bisa bahasa Arab, kalau kita ahli ibadah bisa menjawab. Mana kau buka? Allahu Rabbi. Man nabiuka? Muhammad Nabi. Man imamuka? Al-Quranu imami. Man kiblatuka? Al-Ka'batu kiblati. Bukannya bahasa kita, bahasa iman kita yang menjawab, hati kita yang menjawab. Gitu kan Ibu? Dan Ibu ada lagi mau tanya? Tadi itu kalau kita berkewajiban nggak itu negur suami apa nyuruh suami kalau dia nggak sholat nggak apa? Ada yang mengatakan kalau saling mengingatkan boleh. Adin nasihat, agama itu adalah nasihat. Maka saling menasehati dan mengingatkan. Watawassaw bil haqqi tapi jangan maksa. Sholat Pak lu, sholat lu, jangan ngomel. Nggak boleh Pak sholat Pak, boleh ngingetin Pak sholat Pak. Pak ini Pak, boleh ngingetin tapi jangan ngomel, nggak boleh. Kesulitan apa yang dirasakan jika melewati jalan sempit kalau Bu, Tanggung jawab apa nggak kita di akhirat? maksudnya Ya maksudnya kita kalau suami kita nggak sholat. Tadi Bu ya. Ini bawa apa tipe? Ini bilang apa tipe? Setiap hari Kamis, anak-anak TPA belajar pakai multimedia. Oh, Jadi ini TV-nya nyambung ke Bluetooth ke sini. Jadi ibu pengen nonton Pororo. bukan tipe bukan? Ah, tipe juga. Ada. Oh iya, kamu tadi. ada tuntutan nggak di akhirat nanti gitu. Jadi istri yang nggak ngingetin suami, yang nggak ada. Yang penting ibu udah mengingatkan dan ibu nggak kena tuntutan, insya Allah. Kan bosen juga kalau tiap hari. Subuh gitu ya. Iya, kalau ngingetin lah, ya jangan bosan Bu ya. Sama, saya juga punya istri kadang-kadang sholat entah mulu, entah sholat kadang-kadang jam 12 jam 1 baru sholat, anak kerja kan harus ngajar gitu. Kadang-kadang tahan-tahan mulu. Jangan tunda-tunda sholat. Wailul lil musholin, celaka bagi yang sholat, bukan yang nggak sholat, bagi yang sholat gitu. Siapa yang nunda-nunda waktu sholatnya? Dikasih keluangan waktu, entar dulu jam 2 aja. Subuh entar aja setengah 6, jam 6-an subuh bangun jam 6. Bablas subuhnya. Itu Bu, maaf ya. Gitu. Oke, tadi Bu Ella tadi mau nanya. Udah Pak, maksud saya gitu. Oh gitu. Oh sama. Sama. Oh. Kayaknya Mamanya Al tadi udah katakan mamanya Al. Mamanya Al tadi mau nanya. ada tadi. Udah diwakili ya? Oh sama. Ada yang sama lagi? Dapat kelas. Dapat kelas. Dapat piring. Oke, ada lagi nggak ibu-ibu yang mau nanya? Tadi materi yang disampaikan sama Ustaz Yakub berkaitan tentang surat Al-Imran ayat 185. Ya, itu puncak daripada kesuksesan seorang mukmin itu matinya usul. Memang untuk meraih usul khotimah itu tidak mudah. Ya, kembali lagi kepada kebiasaan kita. Orang tua waktu itu dulu dibilang nggak bisa karena kebiasaan kita seperti apa, akhir hayat kita pun seperti itu. kita bakal Ya, ketemu nggak di akhirat? ada orang yang meninggalnya begini ya amalnya begitu. Bukan berarti hal itu menjadi buah bibit kita. Gimana? Ada lagi yang mau disampaikan? Oke, baik. Nah, memang apa? Kita kondisinya semangat memberikan ilmu luar biasa ya. Inilah ciri khas beliau dari dulu itu nggak pernah berubah ya. Jadi kalau berbagi ilmu itu dia semangat gitu. Karena kenapa dia semangat? Karena dia tahu fadilahnya seperti apa.
Begitu pula dengan kita. Tentunya kita di sini itu lebih baik daripada yang 3 tadi. Ya, dan insya Allah nanti kita upload semua. Baik, mungkin itu yang dapat disampaikan oleh Ustaz Yakub. Insya Allah nanti kita ketemu di setiap pekan kedua. Harapannya nanti ibu-ibu bisa menyiapkan apa yang menjadi memang yang pengen diketahui. Jadi pertanyaannya nggak mesti setelah apa sesuai dengan materi. Ya, di luar materi juga boleh. Kecuali kalau yang nggak punya materi jangan minta Ustaz ya. Itu ke suami. Bener ya, Ustaz ya? Iya. Nanya sesuai materi boleh, di luar materi boleh. Kalau minta materi Ustaz, jangan. Pilih bininya ntar. Baik, mungkin itu yang dapat disampaikan oleh YouTube. Allah berkawan kita semuanya. Terlebih memang dilematika ya ibu, kondisi seorang ibu dengan seorang suami dengan anak ataupun di keluarga, itu dilematikanya dengan kehidupan di akhir zaman seperti ini itu sangat luar biasa godaan dan ujiannya. Ujian yang paling terberat adalah yang datang dari diri kita sendiri. Ya, orang lain itu hanya sebagai penambah atau pengurang atau sebagai pengaruh. Dan manusia yang paling mudah dipengaruhi adalah perempuan. Itulah ya, kita lebih berhati-hati. Oke, kenapa? Orang tua kita dulu tuh sangat menjaga yang namanya kehidupan seorang perempuan. Ya, orang tua kita dulu tuh. Ya, semoga sampai sekarang ini pun tetap kita lestarikan apa yang menjadi amanah orang tua kita dulu. Ya, nah, semoga dengan hadirnya kita di sini itu sebagai pengaruh yang baik ya, sehingga anak-anak kita mereka bisa berkata dalam hati mereka, oh nggak cuma saya doang yang ngaji, orang tua saya juga ngaji gitu. Insya Allah kalau udah begitu, apa yang menjadi harapan kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah wabarakatuh, ya kan, menjadi sebuah kebahagiaan yang hakiki dalam ruang lingkup keluarga adalah ketika kita kumpul di dunia bersama dan kumpul lagi di surga bersama. Itu kebahagiaan ya hakiki. Makanya di surat At-Tahrim ayat 6 jelaskan kita kudu jaga diri kita dulu nih, ya kan? Ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu dan keluargamu. Nah, ini semoga ilmu yang disampaikan oleh Ustaz Yakub bisa menjadi bekalan buat kita untuk saling mengingatkan, ya. Yang terpenting mengingatkan diri kita, yang kedua mengingatkan keluarga kita, yang ketiga mengingatkan para tetangga-tetangga kita. Mereka yang pengen ngaji ajak kemari, mereka yang belum tahu ajak kemari, ya. Insyaallah apa yang menjadi pelengkap untuk kita belajar, insyaallah nanti disiapkan. Sama halnya kita ini sedang berbisnis dengan Allah, ya. Karena orang yang menuntut ilmu itu rezekinya sudah dijamin sama Allah. Jadi jangan pernah takut, ya. Kita berangkat aja dosa udah diampunin ya, Ustaz ya. Dosa diampunin, derajat dinaikin, ya kan, kejelekan dihapusin. Apa kurang itu, Pak? Nggak ada kurangnya bagi orang yang suka menuntut ilmu, ya. Kalau dulu di Mabudut kalau nggak salah ya, man salaka thariqan yaltamisu ilman sahalallahu tarkan al-jannah. Hadis ya? Iya. Hah? Pakai mic ya? Pakai mic biar kedengeran. Pakai mic ya? Balik kan satu. Gini ya kan? Iya, Nggak salah. ini Ustadznya sakit ya, Pak. Kalau nggak sakit ya, lebih semangat lagi. Jadi begitu ya, Bu ya. Barang siapa yang mengadakan perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Dengan apa? Dengan ilmu yang didapat. Ya. Ya, semoga hal ini kita bisa mempengaruhi anak-anak kita, suami kita, bukan suami ya. Istri, suami ibu-ibu gitu ya. Ya, semoga apa yang menjadi target utama kita daripada pengajian ini adalah agar menjadi keluarga kita pribadi yang soleh, keluarga yang soleh-solehah, dan lingkungan yang soleh-solehah. Ya, tiada lain tidak bukan setiap majelis yang ada di sebuah kampung, maka itu juga akan memberikan keberkahan untuk mereka-mereka yang ada di sini. Itu pahalanya udah banyak banget ya. Nah,
Oke, baik. Kalau tidak ada yang bertanya lagi. Tanya lagi nih, Tad. Oh, boleh. Tambahan dia. Ngapa? Habis kita Kenapa, Bun? Tadi kan kata Ustadz kalau di hari yaumil kiamat atau di akhirat itu suami sama anak masing-masing ya. Terus saya ya nafsi-nafsi. Terus saya dengar juga kalau misalnya kita ditinggal suami meninggal, nanti kita bakal ditemukan lagi. Mana kalau kita nggak nikah lagi gitu. Kalau Gitu. Benar nggak itu, Tad? Kalau nikah lagi gimana? iya. Kalau nggak nikah lagi gimana? Kalau nikah lagi gimana? Iya. Nanyanya ke siapa? Ustadz. Oh iya, mau Ustaz. Ya boleh dua-duanya Ya, dua juga boleh. Iya. Apa Kawin ayatnya? lagi. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Masing-masing ada urusannya yang sangat menyibukkan. Ini ketika di padang mahsyar. Padang mahsyar, Bu ya. Berapa tahun lamanya, Bu? Khamsuna alfasana. Nanti kita berdiri di padang mahsyar itu satu tempat ratusan triliun manusia, itu berapa tahun tuh? Di padang mahsyar yang panas cuma 1 mil 1 jengkal itu berapa tahun tuh? Khamsun 50.000 tahun. Jadi kita nanti nunggu pengadilan Allah, ditanya itu dari Nabi Adam sampai akhir zaman, itu selama 50.000 tahun lamanya. Masya Allah, itu 50.000 tahun kayak apa lamanya, Bu? Tapi Aisyah nanya, ya Rasul, kalau mukmin itu rasanya kayak apa? Kan lama banget nih 50.000 tahun. Kalau mukmin rasanya itu lamanya bagaikan sholat sunat 2 rakaat. Ini kita ada keinginan nih, yang lain lamanya 50.000 tahun, tapi yang punya iman, kita berdiri di hadapan Allah, itu lamanya kayak sholat sunat 2 rakaat. Jadi nanti meninggalkan itu di padang mahsyar. Nah, ketika udah masuk di dalam surga nanti, yang masuk ke dalam jannah, kalau emang suami kita selamat, istri kita selamat, anak kita selamat. Kalau kita sayang sama suami kita, sayang, Bu? Sayang sama orang tua kita, sayang sama anak kita, kata Rasul, anta ma'aman ahbabta. Anta, kamu ma'a bersama. Kamu nanti di surga itu akan dikumpulkan dengan siapa yang kamu cinta di dunia. Kamu cinta sama suamimu, kalau suamimu masuk surga, gabung lagi satu tempat. Cinta sama orang tuamu disatukan dalam satu. Itu nanti ketika kita kalau emang masuk. Ya kalau misalnya ada yang nyangkut dulu, disiksa dulu, disuci dulu, digesek dulu, baru nanti kumpul lagi, insya Allah. Dosa udah habis, baru diangkat. Nanti dikumpulkan selamanya kita bersama dengan yang kita cinta. Kalau kita sayang sama suami kita, sayang sama orang tua kita, sama orang tua kita, sama anak kita, kata Rasul, kamu akan dikumpulkan dengan siapa yang kamu cinta. Kamu cinta di dunia dengan mereka, disitulah nanti bersama mereka, insya Allah. Jadi kalau di padang mahsyar nafsi-nafsi, tapi kalau udah selamat, udah ditimbang, udah dihisap, masuk surganya dikumpulkan lagi, disatukan lagi, insya Allah. Itu kali, Bu ya. Ustaz, kalau misalkan nanti Mitos ya itu. nggak nikah lagi, kita bakal ketemu. Kalau kita nikah lagi, suami 2 ketemu ntar berantem. Naik down, Bun. Jadi bagaimana Mitos ya, Ustaz, ya, mitos. masih samar-samar. Dua-duanya ketemu kalau cinta. Iya, cinta dua-dua. Karena kenapa nikah lagi? Karena kan butuh ekonomi juga. Jadi curhat. Wah, orang mana ada rencana? Ketemu di sana. Oh, Akang, jangan-jangan ada rencana. Rencana.